الله يا سبحاني جدلنا بالنوراني الوالي قد رباني شيخ عبد القادر الجيلاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Nabiullah Khidir alaihissalam mendatangi 9 manusia agung. Yang pertama, Nabi Khidir alaihissalam berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam masjid, beliau mendengar orang berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkan aku dari apa yang paling kutakuti." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa orang itu tidak menyertakan pasangan doanya yang seperti ini? Ya Allah, berilah kepadaku kerinduan orang-orang solih yang paling mereka rindukan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya Anas untuk menyampaikan pasangan doa tersebut kepada orang yang sedang berdoa tadi. Setelah Anas menyampaikan kepada orang tersebut perihal pasangan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu berkata, "Ya Anas, katakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Ta'ala telah memberi kelebihan karunia kepadanya di atas para nabi, seperti kelebihan kepada umatnya di atas umat para nabi lain, seperti kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya, dan memberi kelebihan hari Jumat atas hari-hari yang lain." Anas terperanjat pada saat lelaki itu menoleh ke arah Anas karena yang nampak adalah Khidir alaihissalam. Lalu orang itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan ini." Riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil Tabrani, dalam Al-Ausat Ibnu Askir, dalam Tarikh Damasyak, dan Ibnu Abi Dunya dari Anas. Riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Nabi Khidir alaihissalam mendatangi Abu Bakar As-Siddiq pada waktu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di tengah-tengah kesedihan, para sahabat yang menangis mengelilingi jenazah beliau, tiba-tiba ada seorang laki-laki berjenggot lebat dan bertubuh tegap masuk ke dalam majelis takziah. Lalu ia menundukkan kepalanya sambil mencucurkan air mata. Kemudian segera itu ia menemui para sahabat Nabi dan berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan balasan pada setiap musibah, pengganti pada setiap yang hilang, dan khalifah pada setiap yang tiada. Maka kembalikanlah segalanya kepada Allah Ta'ala dan berharaplah kepadanya. Allah Ta'ala telah mempersiapkan segalanya untuk kalian, dan ketahuilah bahwasannya yang ditimpa musibah adalah orang yang tidak terpaksa." Lalu orang itu pergi. Para sahabat saling bertanya, siapakah gerangan orang tersebut? Tetapi Abu Bakar segera menjawab, "Dia adalah Khidir alaihissalam." Riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik. Nabi Khidir alaihissalam mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat Umar akan mensolati jenazah, tiba-tiba terdengar suara berbisik dari belakang, "Tunggu saya, wahai Umar." Maka Umar menunggu dia hingga dia masuk ke dalam shop, dan Umar pun mulai bertakbir. Setelah sholat, Umar mendoakan jenazah tersebut, "Ya Allah, jika engkau mengazabnya berarti dia durhaka kepadamu. Tapi jika engkau mengampuni dia, maka ia sangat membutuhkan rahmatmu." Setelah jenazah dimakamkan, seorang laki-laki memperbaiki tanah kuburannya sambil berkata, "Beruntunglah kamu, wahai penghuni kubur, jika kamu tidak menjadi orang yang mengaku, menyimpan atau menentukan." Umar kemudian menyuruh untuk memanggilkan orang tersebut. "Bawalah orang itu kemari, akan kutanyakan tentang sholatnya dan pembicaraannya itu." Maka seorang lelaki pergi mencarinya, tetapi orang itu sudah tidak ada, kecuali hanya bekas telapak kakinya di tanah yang besarnya kira-kira 1 hasta. Lalu Umar berkata lagi, "Demi Allah,
Dia itu Khidir alaihissalam yang pernah diceritakan oleh Rasulullah kepadaku. Riwayat Muhammad bin Munkadir. Nabi Khidir mendatangi Ali bin Abi Thalib. Pada waktu sahabat Ali radhiyallahu an sedang melakukan tawaf, tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki bergantung pada kelambu Ka'bah sambil berdoa, "Ya Tuhan, yang tidak direpotkan oleh sebutan-sebutan yang elok dan tidak disilapkan oleh permintaan-permintaan yang banyak dan tidak disibukkan oleh pengaduan-pengaduan yang bertubi-tubi. Bolehkah aku mencicipi dinginnya ampunanmu dan manisnya rahmatmu?" Ali pun memanggil dan berkata, "Wahai hamba Allah, ulangilah perkataanmu itu." Kata orang itu, "Apakah Anda mendengarku?" Ali pun menjawab, "Ya." Lalu orang itu berkata lagi, "Demi Khidir alaihissalam yang jiwanya berada di dalam genggamannya, siapa-siapa orang yang mengucapkan doa itu pada setiap selesai sholat fardu, maka pasti ia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah, sekalipun dosa-dosanya itu laksana bilangan pasir dan seperti butir-butir air hujan atau bagaikan banyaknya daun-daun pepohonan." Riwayat Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad dan Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Mahraj dari Yazid bin Asham dari Ali bin Abi Thalib. Nabi Khidir dan Raja Sombong. Kisah ini bersumber pada kitab Tazkirat Al-Auliya, sebuah kitab hasil karya dari Syekh Farid ad-Din Attar. Dahulu kala sebelum Ibrahim bin Adham menjadi ulama sufi yang terkenal, beliau adalah seorang raja yang sangat luas kekuasaannya dan hingga tiba pertemuannya dengan Khidir alaihissalam. Dikisahkan pada suatu hari seperti biasanya, Ibrahim bin Adham berada di atas singgasananya guna mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Namun pada hari itu lain dari biasanya, karena para menteri dan rakyat melihat perubahan yang terjadi secara tiba-tiba pada diri raja mereka. Perubahan terjadi karena ada seseorang yang misterius masuk ke pertemuan tersebut. Wajahnya begitu menakutkan, sehingga tak ada seorang pun yang berani menegur dan menanyakan keperluannya. Kejadiannya begitu cepat dan tak ada yang berani mencegahnya untuk masuk pertemuan negara tersebut. Lelaki misterius tersebut kemudian langsung menghadap Raja Ibrahim bin Adham. "Apakah yang engkau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai, berilah istirahat sejenak," jawab lelaki misterius itu. "Wahai orang asing, ini bukanlah tempat persinggahan kafilah, ini istanaku. Perilakumu itu seperti orang gila saja," cerca Ibrahim dengan nada tinggi. Akan tetapi lelaki misterius itu tak mau tinggal diam. Ia malah balik bertanya, "Siapa pemilik istana ini sebelum engkau?" "Ayahku," jawab Ibrahim. "Sebelum ayahmu?" tanya lelaki misterius itu lagi. "Kakekku," jawab Ibrahim dengan nada kesal. "Sebelum kakekmu, siapa pemiliknya?" tanya lelaki misterius itu. "Ini warisan dari keluarga kakekku," jawab Ibrahim dengan nada emosi. "Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki misterius itu yang tak menunjukkan rasa takut sama sekali. "Mereka telah meninggal dunia," jawab Ibrahim. "Jika demikian, tidakkah ini sebuah persinggahan yang diduduki oleh seseorang kemudian ditinggalkannya dan diganti oleh yang lain pula?" ungkap lelaki misterius tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Ibrahim bin Adham tersentak kaget. Namun sebelum Ibrahim sempat menjawab, lelaki misterius itu mundur ke belakang dan tiba-tiba saja gaib menghilang di tengah kerumunan orang-orang. Ibrahim tak menyadari bahwa lelaki misterius tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam, karena pada pertemuan selanjutnya Nabi Khidir alaihissalam mengakuinya. Nabi Khidir dan Ibrahim Al-Kawas. Dalam sebuah perjalanan, Ibrahim merasa kehausan sehingga akhirnya berjatuh pingsan tak sadarkan diri. Tiba-tiba dirasakannya ada percikan air mengenai wajahnya. Setelah dibuka matanya, Ibrahim melihat seseorang pemuda tampan menunggang seekor kuda, berpakaian hijau dan bersorban warna kuning. Kemudian pemuda itu turun dan memberi minum kepada Ibrahim sambil berkata, "Naiklah di belakangku." Tidak berapa lama kemudian, Ibrahim sudah sampai ke Madinah. Kemudian pemuda itu berkata, "Turunlah, sampaikan salamku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam."
Katakanlah kepada beliau bahwa Khidir menyampaikan salam kepadanya. Riwayat Nabhani dalam Jami Karamatil Aulia. Nabi Khidir dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pertama kali memasuki kota Baghdad, Khidir datang menemuinya lalu memberi isyarat kepadanya agar dia mematuhi apa yang diperintahkan kepada Syekh Abdul Qadir. Kata Khidir, "Duduklah kamu di tempat ini dan janganlah beranjak sedikit pun hingga aku datang kembali." Maka Syekh Abdul Qadir pun duduk di tempat itu sampai 3 tahun. Pada tahun pertama, Khidir datang menjenguknya dan berkata, "Teruskan saja tinggal di tempat ini sampai aku datang lagi menjengukmu ke sini." Demikianlah aku duduk di atas puing-puing reruntuhan kota Madani. Pada tahun pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak makan kecuali rerumputan saja yang dimakan dan tidak pernah minum walaupun hanya seteguk. Pada tahun kedua, Syekh Abdul Qadir tidak makan walaupun rerumputan, tetapi hanya minum air saja selama 1 tahun. Dan pada tahun ketiga, makan, minum, dan tidur pun mampu ditahan dan sama sekali tidak dilakukannya. Pada suatu malam dan udara sangat dingin laksana salju, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencoba memejamkan matanya di atas reruntuhan istana itu. Anehnya, pada malam itu dia bermimpi keluar mani ihtilam sebanyak 40 kali. Dan setiap kali bermimpi dia segera mandi wajib, mandi janabah atau mandi junub. Maka pada malam itu juga dia mandi junub sebanyak 40 kali agar tetap dalam keadaan suci. Setelah mandi yang terakhir, dia segera bangun dan berdiri melakukan ibadahnya supaya tidak tertidur lagi dan agar tidak bermimpi lagi. Riwayat Abu Su'ud Al-Harimi dalam Qulaid Al-Jawahir. Nabi Khidir dengan Abu Bakar Al-Qatani. Abu Bakar Al-Qatani adalah seorang tokoh terkemuka, seorang alim yang punya karisma dan kuat bermujahadah. Di antara mujahadahnya yang sulit ditiru oleh orang biasa adalah dia senantiasa dalam keadaan suci dalam 1 hari 1 malam, berdiam di bawah kubah Masjidil Haram selama 30 tahun dan tidak pernah tidur. Pada suatu hari, seorang laki-laki berwibawa masuk melalui pintu Abi Syaibah, lalu mendekatinya dan memberi salam kepadanya sambil berkata, "Hai Abu Bakar, mengapa Anda tidak pergi ke makam Ibrahim bersama orang-orang yang saling mendengarkan pelajaran hadis Nabi?" Abu Bakar mengangkat kepalanya dan berkata, "Wahai guruku, kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan mereka itu semuanya tanpa sanad. Sedangkan aku dapat menjelaskan dari sini dengan sanad-sanadnya yang panjang." Laki-laki itu bertanya kembali, "Dari siapa Anda mendengarnya?" Abu Bakar menjawab, "Tuhan sendiri yang mengajarkan ke dalam hatiku." "Coba buktikan hal itu kepadaku," pinta lelaki itu yang tak lain adalah Nabi Khidir. Jawab Abu Bakar, "Buktinya adalah bahwa kamu tak lain adalah Khidir alaihissalam." Riwayat Ibnul Munawir dalam kitabnya Nabi Khidir dan Raja Iskandar Dzulkarnain. Kisah ini tentang Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Iskandar Dzulkarnain atau Iskandar Agung atau Alexander the Great yang mencari air kehidupan. Raja Iskandar Dzulkarnain berniat mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan salah satu malaikatnya yang bernama Rafa'il untuk menyertainya dalam perjalanan panjang itu. Karena ditemani oleh seorang malaikat, Raja Dzulkarnain banyak mengajukan pertanyaan seputar dunia dan akhirat serta isinya. Salah satu pertanyaannya adalah tentang ibadah para malaikat di langit. "Wahai malaikat Rafa'il, ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit," tanya Raja Dzulkarnain. "Para malaikat yang ada di langit, ibadahnya ada yang berdiri tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada juga yang bersujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Jawab malaikat Rafa'il, "Duh, alangkah senangnya hati ini seandainya aku bisa hidup bertahun-tahun lamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Raja Dzulkarnain. "Wahai Raja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sumber air di bumi, namanya air kehidupan.
artinya sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminum air kehidupan seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat. Atau jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan, kata malaikat Rafail. Apakah engkau tahu tempat air kehidupan itu, wahai malaikat Rafail? Tanya Raja Iskandar. Sesungguhnya air kehidupan itu berada di bumi yang gelap, jawab malaikat Rafail. Setelah Raja Zulkarnain mendengar penuturan malaikat Rafail tentang air kehidupan itu, maka Raja segera mengumpulkan para alim ulama pada saat itu. Sebelumnya, Raja bertanya kepada mereka tentang letak air kehidupan, tapi mereka semua menjawab tidak tahu. Wahai para alim ulama, tahukah kalian di manakah letak air kehidupan itu? Tanya Raja Zulkarnain. Kami tidak mengetahuinya, wahai baginda. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, jawab salah seorang ulama. Ada salah seorang ulama yang mampu menjawab, meski tidak sedetail letaknya. Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam bahwa beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan air kehidupan itu di bumi yang gelap. Kata ulama itu, di manakah bumi yang gelap itu? Tanya Raja. Yaitu di tempat terbitnya matahari, jawab orang alim itu. Kemudian Raja menyuruh para pengawalnya untuk menyiapkan segala keperluan untuk mencari dan mendatangi tempat air kehidupan itu. Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap? Tanya Raja. Kuda betina yang masih perawan, jawab para sahabatnya. Akhirnya Raja mengumpulkan 1000 kuda betina yang masih perawan, dan ia memilih di antara 6.000 tentaranya yang pandai serta ahli dalam mencabuk. Di antara para tentara itu ada Nabi Khidir alaihissalam, bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri kala itu. Perjalanan mencari air kehidupan. Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam yang berjalan di depan pasukan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka mengetahui tempat terbitnya matahari. Mereka pun menuju arah terbitnya matahari tersebut. Perjalanan ke tempat tujuan itu memakan waktu 12 tahun lamanya untuk sampai di bumi yang gelap itu. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap. Raja Zulkarnain sudah tak sabar lagi hendak masuk ke tempat gelap itu, namun salah seorang cendekiawan mencegahnya. Para tentara berkata kepada Raja, "Wahai baginda, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat gelap ini, karena tempat yang gelap ini sangat berbahaya. Wahai prajurit, kita harus memasukinya, tidak boleh tidak," sanggah sang raja. Karena raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. "Diamlah dan tunggulah kalian di sini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun, maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian," ujar sang raja. Setelah itu, raja mendekat dan bertanya kepada malaikat Rafail, "Apabila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita?" "Tidak bisa kelihatan," jawab malaikat Rafail. "Akan tetapi aku memberimu sebuah merjan atau mutiara. Jika mutiara itu ke atas bumi, maka mutiara itu dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian, kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian." Jelas malaikat Rafail lebih lanjut. Masuk ke air kehidupan. Demikianlah, akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu. Selama 18 hari lamanya, tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang, tidak pernah melihat burung dan binatang liar. Sedangkan raja berjalan dengan didampingi Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat mereka berjalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa sesungguhnya air kehidupan itu berada di sebelah kanan jurang, dan air kehidupan ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidir alaihissalam menerima wahyu itu, beliau berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat masing-masing, dan jangan kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian."
Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menuju kanan jurang hingga beliau menemukan air kehidupan itu. Beliau pun turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke kolam air kehidupan tersebut. Beliau mandi dan minum air sumber kehidupan tersebut, dan beliau merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu, kemudian menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Khidir alaihissalam. Air itu dinamakan dengan Ainul Hayat. Kisah Nabi Khidir alaihissalam mencari air kehidupan diriwayatkan oleh Ats-Salabi dari Imam Ali radhiyallahu an.